Oke, selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter box panel touchscreen ya, 5000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung saja kita ujikan ya. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini saya akan lepas. Saya akan lihatkan ya menunya atau tampilan dalam terlebih dahulu ya. Di sini untuk tampilan dalamnya, di sini terdapat MCB ya, baterai plus baterai minus, MCB soft start, output dan inputnya ya. Di sini diusahakan untuk output dan input jangan terbalik ya untuk L dan N nya. Oke, di sini kita akan menyalakan inverter ini. Di sini yang pertama kita nyalakan software terlebih dahulu, kemudian baterai minus, baterai plus, kemudian software kita off kan ya. Oke, dan setelahnya kita nyalakan inverternya ya. Oke, di sini inverter menyala ya. Oke, kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya karena di sini tidak menggunakan MPPT. Jadi kita lewati saja terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter AC input ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk parameter AC inputnya. Di sini ada batas atas dan batas bawah ya. Cara settingnya cukup mudah. Di sini misal kita ingin merubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian kita checklist dan secara otomatis dia langsung tersetting ya. Kemudian untuk menu selanjutnya yaitu ada pengaturan pengisian. Di sini ada block dan float. Di sini ada 56 volt ya. Kemudian di sini untuk kita settingan ya. Di sini misal kita ingin setting 54 volt dan di sini 54 volt, maka secara otomatis di sini langsung tersetting ya. Oke, dan di sini untuk arus pengisian sendiri di sini minimal di 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Nanti disesuaikan untuk kebutuhan pengguna. Kita kembali dan kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai ya. Oke, di sini bisa dilihat untuk pilihan tipe baterai ya. Di sini ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Oke, kemudian kita kembali atau kita ke menu selanjutnya ya. Di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery, dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer, dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt ya. Misal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas ya. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti bisa disesuaikan untuk prioritasnya ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS. Di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Dan di sini nanti ketika LVD berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC, maka secara otomatis nanti akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke. Dan untuk selanjutnya ya, di sini kita kembali ada menu bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada adjust. Di sini adjust belum kami gunakan, kita bisa lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada alamat RS485. Di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat ya untuk nominal daya di 5000 watt, nominal output di 120 volt ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita akan ujikan. Di sini input PLN saya akan nyalakan terlebih dahulu ya. Oke, di sini input PLN-nya sudah masuk ya.
Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya. Di sini tadi untuk perpindahannya di 46 volt ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk HVR recovery-nya tadi adalah 51 volt ya. Oke. Kembali tekan ke 51 volt sini. Ya, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini langsung berpindah ya secara otomatis. Dan di sini ketika saya akan ganti prioritasnya menjadi prioritas AC, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas DC terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, kita turunkan kembali. Ya, untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi ke prioritas AC untuk lakukan charging ya. Kemudian kita tunggu sampai inverter charging. Oke, di situ mulai naik ya. Baterainya berfungsi dengan normal. Untuk chargingnya ya, di situ kita bisa lihat naik. Oke, bisa ya untuk chargingnya. Di sini kita kembalikan ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Lakukan pengujian beban kali ini. Di sini saya akan nyalakan baterainya. Oke, untuk pengujian kali ini kita menggunakan beban blower dan juga beban kompor listrik ya. Oke, langsung saja di sini saya akan bebani menggunakan beban blower ya. Ini satu buah blower besaran 1500, tambah lagi. Oke, dua blower 2900, saya tambah lagi. Rp4.900 ya. Saya ganti menggunakan beban kompor listrik. Rp5.200. Oke, ini kita overload ya. Kisaran 6.000 watt ya. Ya, di sini langsung inverter proteksi off ya. Sini tadi kita
setting untuk 5000 watt ya, dan tadi bisa alarm berbunyi di 5000 watt ya. Oke, dan di sini inverter kembali on. Dan untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan ganti ke prioritas AC. Dan di sini input PLN kita nyalakan kembali ya. Oke, di sini langsung secara otomatis berpindah ke PLN ya. Oke, di sini juga akan saya ujikan untuk menggunakan PLN ya. Di sini kita bebani satu buah blower. Oke, di sini kisaran beban 1200-an watt ya. Kemudian kita akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter box panel touchscreen ya, 5000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.